Nah, kali ini kita akan buat gift pouch seperti ini ya teman-teman. Lucu banget. Dan ketika dibuka, tara, giftnya banyak isinya. Dan kita juga akan ini ya teman-teman, kasih kalian gift guide. Jadi jangan lupa kalian stay tune di channel kita, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Hai semuanya, welcome back to my channel. Bersama kita kembali Cute Pau Handmade. Nah, kali ini kita akan belajar merajut teman-teman dengan tema Christmas. Jadi ini cocok banget dipakai sebagai last minute Christmas gift gitu ya teman-teman, yang mungkin lagi bingung nih sekarang mau kasih gift ke saudara-saudara mungkin untuk Christmas, tapi galau juga nih mau bikinin apa. Alat bahan yang kita perlukan sederhana aja. 4 warna benang. Jadi di sini kita pakai benang soft cotton big ply dari Cute Pau Handmade dengan warna lace white, lalu ini black, lalu ini chili red, dan kita bisa gunakan soft cotton small ply dari Cute Pau Handmade juga dengan warna mustard yellow, dan ini pakainya sedikit aja. Lalu selain itu kita juga membutuhkan hakpen berukuran 3,5 mm dan 2,5 mm jika kalian mau menggunakan yang small ply-nya, atau bisa juga satu ukuran ini aja nggak masalah juga. Nah, selain itu kita juga gunakan gunting dan stitch marker. Jadi alat bahannya ini sederhana banget ya teman-teman, cuman benang, hakpen, dan gunting kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita pakai warna merah seperti ini dan langsung kita buat yang namanya magic ring ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum tahu juga bisa cek video kita yang membahas tentang membuat magic ring. Jadi ini langsung saya praktekkan juga. Seperti ini, membuat X, lalu kita ambil dari kaki kanan dan ambil kaki kirinya. Seperti ini, lalu kita tutup. Nah, setelah jadi magic ring, maka bisa kita kerjakan 6 single crochet di dalam magic ring ini teman-teman. Jadi cara single crochet seperti ini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu cara single crochet juga bisa cek di link di atas. Nah, ini satu single crochet ya. Saya ulang lagi, masuk ke sini, ambil, kait satu kali ya, lalu kaitkan lagi, tarik keluar melalui 2. Lagi masuk ke lubang, kaitkan satu kali, tarik keluar melalui semuanya. Nah, ini kita kerjakan 6 single crochet. Oke, jika sudah, bisa kita tutup teman-teman magic ringnya dengan menarik ekor pendeknya dan mulai kita pasang stitch marker di stitch terakhir seperti ini. Lalu kita langsung lanjut ke round 2. Jadi untuk round 2 kita increase banyak 6 kali sampai kembali ke stitch marker ya teman-teman. Seperti teknik biasanya kita membuat amigurumi, increase itu adalah satu lubang. Jadi ini kita masuknya ke sini ya, ke stitch pertama. Satu lubang ini kita isi 2 kali untuk increase. 1, lalu masuk di lubang yang sama, 2. Nah, untuk kalian yang mungkin pemula banget nih, jangan lupa juga cek video kita yang membuat molang bani ya teman-teman. Di sana kita ajarkan dari awal bagaimana untuk cara-cara membuat basic stitch-nya. Nah, sampai di stitch terakhir, jangan lupa stitch markernya dilepas dan kita increase juga. Nah, jika sudah, jangan lupa dihitung. Ini saya pasang lagi, jangan lupa dihitung jumlah stitchnya adalah 12 ya teman-teman ya. Jadi untuk round 2 ini jumlahnya adalah 12, menghitungnya yang kita hitung adalah horizontal V yang di atas. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jika sudah,
kita langsung lanjut ke round 3. Untuk round 3 polanya adalah single crochet 1 kali lalu increase, dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Contohnya seperti ini ya, kita single crochet 1 kali lalu kita increase. Nah, single crochet 1 kali lagi lalu increase, dan seterusnya. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, jika sudah, kita hitung untuk round 3 jumlahnya adalah 18 stitch ya teman-teman. Lalu bisa kita masuk ke round 4. Nah, untuk round 4 polanya adalah single crochet 2 kali ya teman-teman, lalu increase. Jadi seperti apa? Kita single crochet 1 lalu bergeser 2 lalu increase, dan ini kita ulang increase ya. Ini SC 1 2 lalu increase. Ini kita ulang sampai kembali ke stitch marker, dan total stitchnya adalah 24. Untuk round 5 polanya adalah single crochet 2 kali lalu kita increase. Jadi caranya seperti apa? Kita masuk ke next stitch sama seperti tadi. SC1, SC2, lalu increase. Seperti ini, dan ini kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Total stitch pada round 5 ini adalah 32 stitch ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai untuk round 5, kita lanjut ke round 6. Untuk round 6 ini teman-teman, polanya adalah kita single crochet 3 kali lalu kita increase. Jadi seperti ini, single crochet 3 kali lalu increase, dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker. Total jumlah stitch pada round ini adalah 40 stitch ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita lanjut ke round berikutnya teman-teman. Single crochet 4 kali lalu increase, dan kita ulang sampai kembali ke stitch marker dengan total stitch pada round ini adalah 48 ya teman-teman. Jadi kita SC aja 4 kali seperti ini, 1 2 3 4 lalu increase. Diulang lagi. Nah, jika sudah teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Dan kita lanjutkan ke round berikutnya, yaitu single crochet 5 kali lalu increase. Jadi stepnya sama persis seperti pada round sebelumnya ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman jika kita sudah menyelesaikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat arah ke atas ya teman-teman. Jadi dia akan mulai ke atas seperti itu. Diameternya kurang lebih sekian. Kalau misalkan kalian mau lebih besar gitu ya pouchnya, untuk mungkin barang yang lebih besar, itu bisa kalian besarkan atau tambahkan round berikutnya, yaitu single crochet 6 kali lalu increase. Seperti itu. Jadi itu akan melebarkan diameternya. Tapi di sini saya akan berhenti sampai di sini saja. Lalu saya akan mulai untuk naik ke atas. Nah, caranya adalah kita akan membuat bagian yang menyiku, teman-teman. Menyiku seperti ini. Nah, itu kita kerjakan hanya di back loop only atau BLO. Jadi kita kerjakan hanya di loop yang belakangnya ini saja. Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa cek video kita yang mengenai macam-macam basic stitch. Nah, untuk round berikutnya ini instruksi kita adalah single crochet keliling atau SC around hanya di bagian back loop only saja. Jumlah totalnya dalam round ini adalah 56 stitch ya. Seperti ini hasilnya jika kita sudah mengerjakan pada back loop only ya. Lanjut ke round berikutnya ya teman-teman, yaitu kita kerjakan single crochet keliling atau SC around
sampai kembali ke stitch marker. Jadi satu lubang kita isi satu, sama seperti tadi, tapi kita tidak perlu kerjakan di back loop only. Jadi kita tinggal kerjakan aja seperti biasa teman-teman, yaitu kita ambil ke dua-duanya seperti ini, seperti biasa ya. Dan row untuk SC around ini itu kita ulang sampai 8 round lagi teman-teman, kayak gitu. Jadi kita lanjutkan 8 round lagi dengan SC around. Kita tetap kerjakan dengan instruksi yang sama, yaitu SC around gitu ya, tapi akan kita ganti ke warna hitam. Jadi kita akan ganti ke warna hitam. Nah, cara untuk mengganti benang, kalian cara mengganti warna ya, kalian bisa juga cek di video kita sebelumnya, yaitu cara mengganti warna pada amigurumi. Seperti itu, kita menggunakan teknik tersebut untuk mengganti ke warna hitam. Dan kita kerjakan 5 round menggunakan warna hitam dengan instruksi SC around teman-teman. Setelah itu kita balik lagi ke warna merah, kita kembali lagi ke warna merah ya, dan kita kerjakan sebanyak 11-12 round menggunakan warna merah. Oke, jadi instruksinya adalah SC around terus teman-teman gitu. Hanya saja nanti kita akan berganti warna. Silahkan dicek keterangannya, di sini akan saya tulis juga untuk instruksinya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini saya sudah mengerjakan bagian yang merah ini, yaitu yang ini yang back loop only 1 row. Habis itu, setelah itu yang atasnya ini adalah sebanyak 8 row, lalu ini 5 round, lalu yang atas ini adalah 11 round. Seperti itu. Ukurannya kira-kira segini teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita mengganti ke warna putih ya, saya akan tunjukkan juga untuk cara merapikan bagian dalam pada area sambungannya. Ini bisa kita balik terlebih dahulu bagian yang sisi buruknya di bagian luar ya teman-teman. Nah, untuk bagian sambungan ini kan dia ada bagian ujung dan ujung ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipotong aja sekian kira-kira lalu diikat. Nah, setelah itu kita mulai masukkan dengan menggunakan tapestry needle ya teman-teman. Jadi ini bisa kita masukkan aja ke sini. Caranya adalah ditekan seperti ini ya, lalu dimasukkan ke tapestry needle. Nah, jika sudah bisa kita sembunyikan ke sini-sini teman-teman. Jadi ke area di sebelah-sebelahnya seperti itu. Nah, jika kalian mau perkuat juga bisa ini sambil diikat seperti ini. Jika sudah disembunyikan di beberapa stitch, kira-kira bisa dipotong aja mendekati, tapi hati-hati jangan sampai kena di rajutannya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini kita lakukan juga untuk bagian ujung-ujung yang lainnya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita langsung mengganti ke warna putih ya teman-teman. Jadi untuk warna putih itu caranya ini saya tunjukkan ulang teknik mengganti warnanya. Jadi pada stitch terakhir ini kita kerjakan aja setengah ya teman-teman. Jadi nggak sampai full SC-nya, tapi kita kerjakan setengah jalan. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ambil warna yang baru, yaitu warna putih. Sisakan ekor untuk nanti menyembunyikan. Nah, ini langsung aja kita slip stitch. Seperti ini tekniknya slip stitch teman-teman. Kalau kalian masih belum tahu teknik slip stitch, bisa cek di video macam-macam basic stitch. Seperti ini ya, kita slip stitch aja keliling sampai kembali ke titik semula. Jadi setelah kita selesai dengan slip stitch sampai ke stitch terakhir, kita kembali slip stitch ke stitch pertama ya teman-teman, ke sini. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa kita chain 2 teman-teman, lalu kita half double crochet atau HDC pada stitch yang sama atau pada lubang yang sama, yaitu di sini. Jadi kita buat HDC ya, caranya adalah dikait 1 kali, masuk ke lubang, kait 1 kali lagi, tarik keluar 3 loop, lalu tarik 1 kali, tarik melalui ketiga-tiganya. Nah, cara HDC ini ada juga di video basic stitch kita. Nah, ini kita kerjakan 2 HDC teman-teman. Jadi ini kita buat 2 HDC. Nah, seperti ini. Lalu kita chain 1,
Lalu kita skip satu stitch dan kita masuk ke stitch berikutnya. Jadi yang ini tadi kan ini di sini ya teman-teman. Ini kita skip, tapi kita udah chain 1 ya. Jadi ini kita skip, kita masuk ke sini. Nah, lalu kita buat lagi 2 HDC. Lalu kita buat lagi 2 HDC ya teman-teman. Jadi di sini dan di sebelahnya. Nah, setelah di slip stitch ini teman-teman, itu dia hasilnya akan lebih kenceng ya, atau lebih seret di bagian ininya. Jadi ketika kita mau masukkan ini tuh agak susah. Nah, kalau misalnya kalian merasa susah ambil di bagian putihnya aja, harusnya kan kita ambil di putihnya aja seperti ini. Nah, jika kalian merasa susah, nggak apa-apa, ditembusin aja langsung ke belakang, ke bagian sampai ke bagian merahnya teman-teman. Misalkan, nah seperti ini, lalu baru di HDC. Nah, seperti ini nggak masalah ya. Tapi untuk ini saya ambilnya hanya di bagian yang putihnya saja. Ini teman-teman hasilnya jika kita sudah menyelesaikan round ini. Jadi pada round ini akan diakhiri dengan HDC 2 ya teman-teman. Jadi di awal jika di total ini adalah HDC 4. Seperti itu. Nah, di akhir ini kita lanjutkan dengan slip stitch ke stitch yang pertama, yaitu ke sini ya teman-teman. Jadi ini kita slip stitch aja ke sini. Nah, jika sudah, jadi round yang ini tuh digunakan untuk nantinya memasukkan tali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja chain 1. Lalu kita single crochet pada masing-masing stitch. Jadi kita SC pada masing-masing HDC teman-teman, yaitu 2 HDC ya. Setelah itu jika kita ketemu ke lubang seperti ini, kita isi juga lubang ini tadi dengan 2 single crochet seperti ini. Jadi satu lubang yang besar ini kita isi dengan 2 SC, sedangkan masing-masing stitch HDC ini kita kerjakan 1 SC. Nah, di akhir round single crochetnya hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa langsung kita pasang aja stitch marker di stitch terakhir untuk menandai ya, sama seperti pada round-round awal. Sehingga bisa langsung aja kita lanjut untuk merajut pada stitch pertamanya teman-teman yang di sini ya. Polanya atau instruksinya adalah single crochet 1 kali, single crochet 2 kali gitu ya teman-teman. Lalu kita increase, jadi satu lubang diisi 2, gitu seterusnya sampai kembali ke stitch marker. Seperti ini hasilnya jika kita sudah menyelesaikan round tersebut. Lalu round selanjutnya adalah kita single crochet keliling ya teman-teman. Jadi kita SC satu lubang kita isi 1, misalkan seperti ini. Jika sudah menyelesaikan round SC around ya teman-teman, ini bisa kita lanjutkan dengan fasten off. Jadi kita potong aja kira-kira segini benangnya, nggak usah terlalu panjang karena ini nggak akan kita pakai ya ujungnya ini. Lalu tadi yang merahnya ini juga sudah saya gunting teman-teman, saya fasten off sekira-kira segini, dan ini bisa kita ikat mati dan disembunyikan dengan teknik yang sebelumnya. Nah, lalu untuk yang ujung ini tekniknya adalah kita itu meniru bentuk ini ya teman-teman, bentuk stitch. Jadi seperti ini kita masukkan aja di stitch berikutnya dari depan ke belakang. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kembali ke titik yang awal. Jadi kan dia bentuknya seperti rantai. Jadi kita balik lagi ke titik keluarnya tadi ini, tembus ke belakang aja. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi hampir nggak kelihatan sambungannya ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini bisa kita ikat di belakang. Berikutnya kita perlu untuk membuat part ini ya teman-teman, untuk beltnya seperti ini kira-kira, dan ini nanti bisa ditempel di tengah pada bagian sambungan ini teman-teman. Kita ambil aja benang warna kuning. Di sini saya pakai benang warna mustard yellow.
benang soft cotton small ply dari Kitpao Handmade. Untuk kalian yang lagi cari benang gitu ya, bisa main aja ke web kita di kitpaohandmade.com, dan di sana kalian langsung masuk ke kategori benang rajut ya. Seperti itu. Nah, untuk hakpennya teman-teman, bebas kalian bisa pakai ukuran yang tetap, yaitu 6 atau 3,5 mm, ataupun kalian pakai sesuai dengan ukuran benangnya. Kalau di sini kan saya pakai benangnya ini small ply, sedangkan yang dipakai di pouch ini adalah big ply. Nah, kalau misalnya kalian punya yang sama-sama big ply nggak masalah, tapi karena ini saya nggak ada jadi pakai yang small ply. Nah, kalau small ply harusnya itu hakpennya adalah ukuran 4 atau 2,5 mm. Tapi jika kalian hanya ada satu macam hakpennya, nggak masalah juga pakai yang ukuran besar seperti itu. Ini yang pertama untuk membuat belt adalah kita slip knot teman-teman. Seperti ini ya. Lalu kita chain 12. Nah, setelah kita chain 12, bisa kita slip stitch kembali ke chain awal, yaitu ke sini ya teman-teman. Dan hati-hati ini jangan sampai terpuntir seperti ini. Jadi kalian perhatikan arahnya seperti ini ya. Nah, ini kita slip stitch ke chain awal. Jika sudah, bisa kita mulai rajut dengan chain 1 untuk ketinggiannya. Lalu kita SC atau single crochet keliling ya teman-teman, sampai kembali ke titik semula. Nah, jika saya sudah membuat 12 single crochet, maka kita slip stitch ke single crochet yang di awal ya teman-teman, yaitu yang ini ya. Jadi kita slip stitch ke sini untuk menutup round. Oke, selanjutnya kita buat round yang menyiku ya teman-teman. Jadi caranya adalah kita chain dulu 1, lalu kita kerjakan 3 single crochet atau 3 SC pada stitch yang sama. Jadi ini akan menjadi bagian cornernya atau ujungnya. 2, 3. Jadi kita kerjakan 3 SC pada lubang yang sama. Lalu kita single crochet 1 kali di sebelahnya. Lalu kita buat lagi 3 SC pada lubang berikutnya. Nah, jika sudah, kita SC 3 kali pada masing-masing lubang. 1, 2, 3. Ini akan menjadi bagian yang flat ya teman-teman. Jadi akan menjadi bagian yang atasnya ini. Jadi setiap ada increase seperti tadi 3 SC pada satu lubang, dia akan menjadi bagian corner-cornernya. Nah, lalu kita 3 SC pada satu lubang ini untuk menjadi siku sebelah kiri. Seperti ini. Lalu kita SC 1 kali di sebelahnya. Lalu kita SC 3 kali pada lubang sebelahnya. Untuk kalian yang mungkin bingung, bisa cek instruksi yang saya tulis di atas ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita single crochet 3 kali pada lubang-lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini kita sudah sampai kembali hampir ke titik awal ya, maka kita slip stitch kembali ke stitch pertama teman-teman, yaitu ke sini ya. Kita slip stitch ke sini. Nah, setelah itu bisa kita fasten off. Seperti ini ya, hampir nggak kelihatan. Lalu bisa kita ikat di belakang dan kita sembunyikan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya jika kita sudah membuat. Jadi ini chainnya ini saya buatnya akhirnya adalah sekitar 75 sampai 80 chain ya teman-teman. Lalu ini bisa kita tempelkan juga, dan ini kita masukkan ke lubangnya. Jadi teman-teman, untuk tips cara memasang talinya, drawstringnya, itu kita ambil, jadi kita press seperti ini, lalu kita ambil dari sisi sebelah kanan, mulai kita masuk keluar sampai kembali ke sini lagi, lalu kita simpul
gitu ya. Dan di sebelah yang kiri sama kita lakukan, tapi yang perlu kalian ingat itu tempat keluar masuknya itu harus sama persis ya teman-teman, antara yang sini sama sini. Jadi misalkan nih dari yang tali sebelah kanan, di sini adalah dia posisi di luar ini ya. Nah, maka yang di tali sebelah kiri ini juga dia harus posisi di luar. Jadi jangan kalian misalkan ya, ini masuk ke dalam sini lalu ke belakang baru keluar di sini. Nah, itu nanti ketika diserut itu dia nggak bisa nutup gitu. Saya udah coba juga teman-teman. Jadi posisi ketika ini dia di depan, berarti yang satunya juga di depan. Sama-sama di depan gitu ya. Jadi ketika kita serut, nah bisa kayak gini nih, lucu banget ya. Jadi karena kita pakai benang soft cotton big ply dari Cute Paw Handmade, hasilnya itu dia cukup kaku ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita tambahkan furing, itu sudah bagus banget kayak gitu. Jadi bentuknya bisa berdiri bagus. Nah, ini pilihan untuk teman-teman yang tech lover. Kita buka kira-kira guide-nya apa ya. Ada iPod gitu ya teman-teman, atau MP3 player. Lalu kita punya headset atau earphone. Mungkin bisa kalian carikan kesukaan teman kalian merek apa. Lalu ada apa lagi ya di sini? Kita punya flash disk. Lalu mungkin kalian mau kasih Mi Band gitu ya teman-teman. Mungkin kalian mau kasih Mi Band atau kalian power bank gitu ya. Jadi ini juga muat di pouch ini, power bank yang ukuran kecil. Nah, jadi untuk teman-teman kalian yang mungkin suka dengan make up, itu bisa kalian kasih satu gift pouch ini berisi dengan barang-barang make up kesukaan teman-teman kalian. Atau misalkan dia suka dengan kutek gitu ya teman-teman, bisa kalian kasih juga. Misalkan nih, nah seperti ini. Next kita lanjut untuk para stationery lovers. Nah, kalian bisa kasih ini ya teman-teman, brush pen atau peralatan stationery untuk kaligrafi dan sebagainya. Ini stylus pen, ini dari Adonit. Lalu ada bookmark atau paper clip yang lucu. Dan kita punya juga washi tape. Lalu kita punya ini ya teman-teman, mungkin beberapa macam bookmark, paper clip, atau postcard dan juga stempel. Jadi untuk para penyuka stationery ini pasti cocok banget. Dan stay tune di channel kita, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Oke, selamat mencoba ya teman-teman membuat Santa pouch ini, dan selamat berbagi. Happy holiday.